Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua ya, dan Bapak juga. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua ya Bu. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mendukung keluarga mengakses layanan penanganan anak stunting. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu nih, masih ingat nggak dengan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Masih ingat Bu? Masih Bu, tapi nggak banyak sih. Ya, coba apa deh yang diingat? Mengenai potensi diri Iya, dan keluarga. Mengenai potensi diri dan keluarga. Oke, ada lagi? Memanfaatkan potensi dan memetakan sumber daya lingkungan Iya, di sekitar. memetakan sumber daya di lingkungan sekitar ya. Iya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih sudah mengingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya nih, apakah ada anak yang mengalami stunting atau kasus stunting di lingkungan sekitar kita? Tidak ada. Nggak ada ya. Nah, ini misalkan ya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Misalkan ada anaknya ibu mengalami stunting, apa yang harus kita lakukan Bu? Membawa ke puskesmas. Posyandu, iya. Apalagi Pak, Bu? Ya atau ke puskesmas sama posyandu kan Ya, sama ya berarti ya. Nah, selanjutnya nih, misalkan ada tetangga kita yang anggota keluarganya atau anaknya mengalami stunting. Kira-kira kita sebagai masyarakat apa nih yang bisa kita lakukan untuk mendukung keluarga itu? ya jangan diolok-olok lah Bu, jangan dikucilkan kan, Iya, kasihan benar. kan makhluk Allah juga gitu, walaupun nggak sempurna kan ya harus ya dihargai lah Bu sebagai manusia. Ada lagi Bu? Tetap berteman, Tetap berteman, kasih semangat. kasih semangat ya buat keluarganya Iya. itu ya, supaya dia nggak berkecil hati gitu ya. Terus juga yang bisa kita lakukan Bu, satu lagi, melaporkan atau mendukung ibunya untuk bisa ke layanan kesehatan. Seperti itu ya. Ya. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya ibu-ibu dan bapak. Ibu-ibu dan bapak semuanya hebat. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak, jika ada anak yang mengalami stunting, sebaiknya tugas keluarga adalah yang pertama, memaksimalkan bantuan sosial yang diterima gitu ya. Misalkan nih dengan pemanfaatan e-warung, di situ kan ada bahan pangan yang bisa kita beli yang mencukupi kebutuhan gizi kita, misalkan kayak karbohidratnya ada, mineralnya ada, vitaminnya ada, terus juga proteinnya ada, seperti itu ya. Terus yang kedua, lebih rutin melakukan stimulasi pada anak gitu ya, supaya tidak terjadi atau mencegah terjadinya stunting. Terus yang terakhir, keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan-layanan yang ada di sekitar kita jika ada anak yang mengalami stunting, seperti itu. Nah, ibu-ibu, di sini saya ingin memperlihatkan nih, kelihatan nggak? Iya Bu, kabur-kabur Bu. Nih saya deketin ya. Ya. Oh, iya. Apa itu Bu? Di sini ini adalah gambar layanan peta jenis peta jenis sumber daya lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, dari gambar ini, dilihat dari gambar ini, layanan mana yang ada di lingkungan sekitar kita? Puskesmas, posyandu. Oke, ada lagi nggak yang lain? Apa Bu? Kesehatan. Kesehatan. Iya, Posyandu layanan ya sama kesehatan, puskesmas. Jadi cuma dua ya di sini ya yang Iya. ada. Nah, kira-kira ada yang kurang nggak sih Bu? Atau Pak? Ada Bu, soalnya ini kosong. Apa itu? Kira-kira apa tuh? Rumah Yang bisa sakit. dijadikan- Nah, rumah sakit Kan benar. gede. Iya, Dinas sosial. dinas sosial bisa juga, boleh. Tunggu ya, saya gambarkan dulu ya. Oke, jadi di sini sudah lengkap ya. Ada puskesmas, ada posyandu, ada dinas sosial, dan ada rumah sakit. Nah, jadi ini adalah layanan yang bisa diakses oleh keluarga jika ada yang mengalami stunting, gitu ya. Nah, jadi ibu, jika ada anak-anak yang mengalami stunting di lingkungan kita atau anak kita yang mengalami stunting, kita tuh bisa
menghubungi atau mendatangi lembaga-lembaga sebagai berikut nih. Yang pertama ada puskesmas yang tadi dilihat di Kota Sumber ya. Terus juga ada posyandu, terus ada pusat kesos atau pusat kesejahteraan sosial SLRT, sistem layanan rujukan terpadu. Kemudian ada dinas sosial yang sudah disebutkan ibu tadi ya. Iya, Bu. Terus ada e-warung, tempat yang menjual bahan pangan yang bergizi. Terus ada kontak telepon pelayanan sosial anak atau TPSA disingkatnya. Yang terakhir ada balai atau loka rehabilitasi perlindungan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, gitu ya. Selain itu, ibu-ibu juga bisa melapor nih ke petugas sosial atau SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di sekitar kita. Misalkan kayak pendamping PKH seperti saya nih, ibu bisa melapor ke saya, atau pendamping Kube, atau pendamping BPNT, atau Sakti Peksos. Ibu pernah dengar Sakti Peksos apa? Atau ya? Nah, itu satuan bakti pekerja sosial seperti itu. Nah, ada juga yang namanya pekerja sosial profesional, kemudian ada penyuluh sosial, dan yang terakhir itu relawan. Relawan itu kayak fasilitator puskesmas, terus ada PSM. Tahu PSM? Apa Bu? Pekerja sosial masyarakat itu ya. Maksudnya tim bola PS. Bukan ya Pak ya? Iya, tahu bola. Bapak taunya bola ya. Terus yang terakhir TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan. Oke, benar. Nah, itu tadi petugas-petugas yang sudah saya sebutkan bisa ibu hubungin apabila ada anak yang mengalami stunting. Nanti mereka akan menghubungkan kembali ke layanan-layanan yang berhubungan dengan penanganan stunting agar anak yang terkena stunting tadi bisa segera ditanganin, gitu ya. Nah, demikian pembahasan atau diskusi kita pada hari ini tentang layanan penanganan anak stunting. Semoga bermanfaat dan bisa kita praktekkan ya Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak dan ibu-ibu semuanya juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.